warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kamabikus SMA Negeri 1 Trowokle, Bapak Dr. Andes Suwardi MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Negeri 1 Trowokle. Yang saya hormati Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Trowokle, serta Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Trowokle tahun ajaran 2020-2021. Dan tak lupa adik-adikku semua calon Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Trowokle yang kakak sayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan latihan dasar kepramukaan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fil yaumil akhir. Allahumma amin. Selanjutnya kakak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Kak Akmal Abdillah dari kelas 11 MIPA 3, dan kakak menjabat sebagai Pradana Putra di Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Trowokle tahun ajaran 2020-2021. Alamat rumah kakak di Radisari Bengkelung RT 4 RW 6. Hobi kakak berenang. Selanjutnya kakak akan memberikan materi pada adik-adik semua, pada calon Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Trowokle, yaitu materinya tentang proposal. Yang pertama yaitu pengertian proposal. Yang dimaksud dengan proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi dengan proposal maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Pada umumnya proposal merupakan sebuah program atau rencana suatu kegiatan yang sifatnya sebagai usulan saja. Dapat dikatakan juga proposal merupakan usulan yang tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Adapun pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut KBBI. Proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Yang kedua yaitu menurut RIFKI. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Yang ketiga yaitu menurut Hasnun Anwar. Proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Yang keempat yaitu menurut Jai. Proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Yang kelima yaitu menurut Hadi. Proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan, sampai pada pemecahan masalah. Yang keenam yaitu menurut Keraf. Proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan.
pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan pada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menyusun proposal. Adapun jika menyusun suatu proposal maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Syarat yang kedua yaitu hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Syarat yang ketiga yaitu rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara dan detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Syarat yang terakhir yaitu jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Adapun tujuan proposal. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu yang pertama untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, yang ketiga untuk mendapatkan perizinan. Selain tujuan, proposal juga mempunyai fungsi. Fungsinya sebagai berikut. Yang pertama untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada manfaat proposal. Manfaat proposal yang pertama menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu menjelaskan secara tidak langsung pada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis proposal. Adapun untuk jenis-jenis proposal pada umumnya proposal dibagi ke dalam 4 jenis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersial. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Yang ketiga yaitu ada proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat ini proposal kegiatan. Proposal kegiatan jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat. Karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan
baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada jenis proposal berdasarkan bentuknya. Jenis proposal berdasarkan bentuk dibagi dalam 3 jenis, diantaranya yaitu proposal formal. Proposal formal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Sebagai berikut penjelasannya. Bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. Bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan, atau pemikiran dasar. Metodologi penelitian, fasilitas personalias, keuntungan, kerugian waktu, anggaran dana, dan lain-lain. Sedangkan untuk bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada proposal non formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Selanjutnya yaitu ada proposal semi formal. Hampir sama seperti proposal non formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Dan selanjutnya itu ada unsur-unsur dari proposal. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Dan yang keempat yaitu ada hipotesis. Dalam hubungan hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Yang kelima, asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggaran dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Yang keenam yaitu ada manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Yang ketujuh yaitu ada tuang lingkup. Yang kedelapan yaitu ada kajian pustaka. Dan yang kesembilan yaitu ada definisi operasional. Selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan proposal. Sebagai berikut. Proposal penelitian. Sistematika penulisannya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan objek penelitian, yang kesembilan metode pengumpulan data, yang ke-10 metode analisis data, yang ke-11 hasil yang diharapkan, dan yang 12 daftar pustaka. Selanjutnya yaitu dari proposal kegiatan.
Adapun sistematika penulisan proposal kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tema kegiatan, target kegiatan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, pelaksanaan dan organisasi kerja, sasaran, anggaran dalam kegiatan, dan penutup. Adapun kaidah bahasa proposal. Kaidah kebahasaan proposal adalah 1. Menggunakan istilah ilmiah baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain, itu. Yang kelima yaitu menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan. Yang keenam yaitu menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengajuan proposal dengan pihak penerima proposal. Adapun ciri-ciri proposal sebagai berikut. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Dan yang terakhir yaitu ada pastinya proposal itu merupakan lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Yang pertama yaitu ada penyusunan proposal, hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua yaitu penyusunan proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Yang ketiga yaitu ada menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Yang keempat yaitu proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Yang kelima yaitu dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang keenam proposal diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu ada struktur proposal. Struktur proposal yaitu yang pertama yaitu ada sampul. Proposal kegiatan mesti punya sampul memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bagian bawah ditulis instansi pelaksanakan kegiatan. Yang kedua yaitu ada latar belakang. Dalam menulis latar belakang mestinya diketahui, tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum ke perihal yang berupa khusus. Yang ketiga yaitu ada nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu ada tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Yang kelima yaitu ada tujuan.
Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencangkup alasan kegiatan ini. Yang keenam yaitu ada jenis kegiatan atau acara. Jenis kegiatan atau acara yang dilaksanakan seluruh model kegiatan mesti ditulis gara-gara instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Yang ketujuh yaitu ada sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi merasa dari umbul-umbul, pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. Yang kedelapan yaitu ada estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan. Ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal penting gara-gara yang utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. Yang kesembilan yaitu ada penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Tanda tangan dan stempel mesti tersedia gara-gara sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. Yang ke-10 yaitu ada susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia gara-gara sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. Ya, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan pada adik-adik semua yang berada di rumah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan bila ada kesalahan kata, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.